Mazmur Halel. Yang pertama, ini 113 ini. Haleluya. Waktu Yesus Last Supper ya, ini kalau direkonstruksi ini will be the first Mazmur yang akan dia nyanyikan. Yang mau saya katakan adalah ini Mazmur ini ya berkait bukan hanya dengan Natal tapi juga dengan kematian Kristus. Memang kita nggak bisa membicarakan Natal tanpa kematian, kita nggak bisa membicarakan kematian tanpa kelahiran juga. Dua-duanya ini meskipun berbeda, tapi kita nggak bisa memisahkannya. Tapi apa sih yang kita bisa pelajari daripada Mazmur 113 ini ya? Di situ ada ajakan untuk memuji Tuhan. Dan yang memuji Tuhan itu disebut hamba-hamba Tuhan. Semua orang yang mau melayani Tuhan, yang mau beribadah kepada Tuhan itu adalah hamba-hamba Tuhan. Saya dalam bahasa Indonesia ya, saya itu agak nggak direct ya istilahnya, itu ibadah ya. Itu akar katanya itu sama dengan abdi ya, ibadah. Tapi kita nggak ngomong abadah, kita ngomongnya ibadah ya. Mengabdi ya, melayani, to serve. Itu kalau dalam bahasa Inggris kan kita bilangnya service kan ya. Service, kebaktian ya, kebaktian, ibadah ya, pengabdian itu kaitannya adalah dengan serving God maksudnya. Di dalam ibadah itu kita melayani Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja, saudara mentalitasnya terus mau dilayani, tapi saudara nggak pernah tertarik melayani Tuhan, saudara belum mengerti itu apa ibadah Kristen. Saya bukan mengatakan nggak ada fase seperti ini ya di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ada fase pertumbuhan juga pasti. Tapi kalau kita nggak bertumbuh terus di dalam keadaan yang terus mau dilayani, saudara belum mengerti kekristenan sebetulnya. Yesus datang itu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan dia waktu memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya, dia mau supaya saudara dan saya juga belajar untuk melayani. Melayani Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita melayani. Kita bukan mau dilayani, tapi kita melayani. Maka di sini dikatakan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai abdi Tuhan, hai para pelayan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Poinnya apa sih? Poinnya kita nggak bisa mengenal Tuhan keluar dari atau terlepas daripada perspektif ibadah. Sekali lagi kita nggak bisa mengenal Tuhan tanpa sikap beribadah. Theology of praise itu mutlak harus ada untuk mengenal Allah. Ada beberapa teolog yang coba untuk ini ya mengembangkan sistematik teologi dari perspektif liturgical theology. Sangat menarik. Salah satunya adalah Geoffrey Wainwright. Dia membicarakan pengenalan akan Allah dari perspektif doksologi, dari perspektif ibadah, dari perspektif liturgis dan sebagainya. Saya pikir itu sangat penting. Karena kalau kita mengenal Allah tanpa sikap beribadah ya, tanpa teologi pujian, kita akan gagal mengenal Tuhan. Akhirnya bukan mengenal Tuhan tapi masuk ke dalam konsep-konsep imajinasi kita sendiri tentang Tuhan, yang akhirnya itu sebetulnya bukan Tuhan.